Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati, NPM 257820003 dari kelas 2A. Di sini saya membuat video hands-on, tugas video tentang wrap up. Jadi ini tuh tugasnya merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analitis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Jadi di sini ada komponen wajib videonya, yaitu bagian A, demonstrasi dan validasi teknis. Jadi di sini mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, best practice, dan Python Essential 2. Nah, di sini juga diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Ada juga bagian B, yaitu refleksi dan tantangan. Nah, pada bagian ini mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Ada juga di sini disebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Juga ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini, dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Yang ketiga, ada ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Nah, di sini kita langsung ke materi pertama ya. Di sini kita tentang version control Git dan GitHub. Kita buka dulu slide soal tugasnya. Nah, di sini. Jadi kita tuh di tugas minggu awal kita membuat video hands-on praktik langsung sambil menjelaskan terkait materi dari 1 sampai 10. Nah, di sini ada VCS, yaitu version control system. Jadi version control system yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek shortcode yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Jadi VCS juga membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungannya menggunakan VCS antara lain yaitu mampu melacak perubahan atau update pada shortcode, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan kembali ke versi sebelum terjadi perubahan. Di sini juga ada perkenalan tentang Git. Jadi Git itu adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git juga dikenal dengan distribute revision control. Jadi artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Nah, di sini kita awalnya itu sebelum kita menggunakan Git, kita tuh harus menginstal yang ada di ini. Nah, latihan 1, kita lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Jadi pas langkah awal itu kita menggunakan git config list itu untuk screenshot keluarannya. Jadi ini tuh kita setelah masukin username dan user email, kita git config list. Jadi kita ngelihat tuh keluarannya udah ada nama kita sama email kita atau belum. Terus di sini ada git repository. Nah, repository ini dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Jadi repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori banyak proyek yang menggunakan Git. Nah, di sini kita perintahnya itu dengan git init. Nah, itu jika kita membuat sebuah proyek dengan nama proyek 1 dan di dalamnya sudah menggunakan Git, maka kita sudah punya repository bernama proyek 1. Ini contoh perintahnya, itu git init nama foldernya. Terus di sini juga kalau misalkan diganti dengan karakter titik, yaitu menyatakan bahwa direktori saat ini akan dijadikan sebagai sebuah repository. Nah, juga di sini ada latihan 2. Di sini ada buat sebuah repository dengan nama project dan npm. Lalu tuliskan perintah tersebut untuk menampilkan daftar file pada direktori tersebut.
Nah, di sini screenshot mulai dari penulisan perintah dan keluarannya sehingga adanya hidden folder bernama git. Nah, ini kalau udah ini kan kita dari dokumen kita masuk dulu ke project 2578203 itu npm saya. Nah, jadi setelah itu kita lihat di sini ada isinya ya, itu tentang git. Nah, selanjutnya ini contoh buat file kosongnya. Di dalam gitnya itu juga ada ini. Lalu di sini tuh kita perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Kita langsung di cmd-nya itu kita ketik git status. Nah, ini merah karena merah itu belum ditambah. Jadi di sini kita akan pada git file akan memiliki 3 jenis status saat diproses dalam sebuah repository. Ada modified. Jadi modified itu kondisi sebelum file mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control, dan juga contohnya pada guide sebelumnya. Terus ada stage. Di sini kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan. Untuk mengubah status dari modified ke stage melakukan perintah berikut. Jadi kita tuh ke git add file1.txt. Nah, ini tuh untuk menandai file berdasarkan nama. Terus kalau kita langsung git add bintang untuk menandai semua file yang berada dalam directory saat ini. Terus kita juga ada commit. Di sini kondisi yang mana perubahannya pada file telah disimpan dalam version control dan menjadi sebuah versi baru. Terus kita juga di sini contohnya ini git add, terus kita git status. Nah, di sini sudah masuk semua nih yang file 1, file 2 dan file 3. Nah, ini untuk mengubah status menjadi commit kita menggunakan git commit strip m. Nah, commit 1 misalkan kita npm kita nih. Terus kita enter, kita git status. Di sini sudah masuk ya. Terus di sini ada commit another change, yaitu selanjutnya kita buka dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Jadi kita tuh di file satunya tuh mulai kita isi. Di sini misalkan isinya hanya satu baris atau kata-kata lain. Terus kita juga ini untuk menyimpan perubahan, cek terlebih dahulu statusnya, lalu lakukan git add, kemudian git commit. Ini merah karena ini belum kita simpan lagi untuk filenya. Jadi setelah itu kita git add, kita git commit. Nah, nanti akan langsung tersimpan dia. Selanjutnya di latihan 3 ini tuh ada git log. Jadi pada repository kita harus minimal punya riwayat minimal 2 riwayat perubahan. Jadi di sini juga ada git tag. Nah, git tag itu untuk nge-labelin commit yang udah kita buat itu, commit yang tertentunya itu. Misalkan kita bikin tag versi 1.0, versi 2.1, versi 1.0 beta dan sebagainya. Terus juga ada 2 jenis tag pada git. Itu ada lightweight tags, hanya berfungsi sebagai bookmark saja. Terus juga ada annotate tags, yaitu menyimpan informasi tambahan seperti nama, pembuat teks, email, dan tanggal. Nah, ini contoh perintah untuk git tag-nya, yaitu kita menggunakan git tag versi 1.0.0. Nah, kalau untuk membuat ada annotate text-nya, kita tambahkan opsi strip A dan strip M, yaitu git tag strip A versi 1.0.1, strip M release versi 1.0.1. Terus setelah kita buat tag-nya, terus ada juga cara untuk melihat tag yang udah kita buat tadi. Terus kita menggunakan perintah git tag. Nah, di sini udah muncul tag yang udah kita buat tadi. Terus di sini juga VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir. Yang disimpan di perintahnya adalah git diff. Nah, ini.
Nih kalau kita coba git diff nanti akan keluar seperti ini. Nah nanti itu tuh yang baris merah berarti menunjukkan baris yang dihapus dan sudah tidak ada pada perubahan terbaru. Terus yang warna hijau menunjukkan baris yang baru ditambahkan pada perubahan tertentu. Selain itu kita juga dapat melihat perbedaan dari versi-versi yang telah dikomit menggunakan git diff dengan ID commit 1 dan ID commit 2. Lanjut di sini kita ada Git dan GitHub. Jadi Git dan GitHub merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mendasar dan memiliki fungsi yang berbeda. GitHub bukan pengganti dari Git, namun keduanya saling melengkapi. Juga di sini kita membuat repository. Jadi sebelum membuat sebuah repository, pastikan kita udah registrasi dan memiliki akun GitHub. Terus kita login ke GitHub buat repository baru dengan fitur new yang ada di sebelah kiri. Nah nanti ini kita buat sebuah public repository di GitHub dengan nama init, npm dan nama lengkap. Terus nanti ini linknya kita masukin juga buat ngeremote. Nah ngeremote-nya itu menggunakan perintah ini nih, git remote ada di GitHub. Nah link yang ada di sini kita dapatkan dari yang ini, jadi kita masukin. Terus setelah kita dapat mengirim seluruh perubahan pada local repository ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Setelah itu berhasil diupload, pastikan setiap kali Anda commit perubahan Git, Anda perlu mengupload ke Git dengan perintah git push. Jadi kalau misalkan kodenya udah kita commit, terus tuh kalau kita git push, dia sudah ada di GitHub-nya, repository GitHub kita. Nah, selanjutnya di sini juga ada Nah, di sini selain mengupload local repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Kita menggunakan perintah git clone. Nah, ini kita masukkan URL dari linknya ya. Lalu kita lakukan git clone repository yang baru saja kita buat ke folder lain. Nah, di sini ada push tag ke remote repository. Jadi tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Nah, kalau kita misalkan mau git push salah satu tag, kita menggunakan git push github tag. Nah, kalau misalkan semua teksnya mau langsung kita push, kita langsung menggunakan git push github strip text. Nah, di sini ada juga tentang git pull ya. Lanjut 10. Oh, berarti terakhir itu git pull. Jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Jadi git pull. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus pada perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Jadi git pull itu tuh perintah git yang berfungsi untuk mengunduh perubahan dari repository remote atau gimana ya, seperti kayak GitHub itu, terus langsung menghubungkannya ke dalam repository lokal kita. Jadi perintah sebenarnya adalah gabungan dari dua proses, itu git fetch mengunduh pembaruan dan git merge menggabungkan pembaruan. Jadi fungsi utamanya adalah sinkronisasi, menjaga agar kode di komputer Anda tetap sama dengan kode terbaru yang ada di server utama.
Itu juga menghindari konflik, memastikan Anda tidak menulis kode di atas versi yang sudah usang sebelum memulai pengerjaan fitur baru. Terus juga di sini ada berikan contoh kasus kapan perintah ini digunakan. Jadi contohnya itu misalkan kita sedang mengerjakan sebuah proyek, terus proyek aplikasi web bersama tim kita atau kelompok, terus kita tuh baru aja mengklon proyek tersebut ke laptop. Terus keesokan harinya rekan teman satu kelompok selesai memperbaiki bug di server utama. Nah, sebelum saya menulis kode baru, saya harus menggunakan git pull agar pekerjaan saya memiliki perbaikan bug terbaru tersebut. Terus di sini ada bagaimana cara pemanggilan perintahnya. Jadi untuk menggunakan perintah ini kita cukup ke cmd itu, lalu kita menggunakan perintah git pull. Nah, git pull-nya itu kita menggunakan nama remote dan nama cabangnya. Nah, kita langsung git pull github master. Kalau yang dia branch-nya pakai master, dan kalau misalkan branch-nya pakai main, dia pakai main. Jadi git pull github main. Bisa juga git pull github master. Nah, selanjutnya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang kedua, minggu kedua. Sebentar, ini jalan enggak? Selanjutnya kita di sini kita belajar new web session 2, yaitu best practice dan design of Python. Jadi, sesi praktikum ini dirancang untuk melatih ketelitian dalam menulis kode Python yang standar, bersih, dan profesional. Mahasiswa akan belajar menerapkan standar gaya penulisan PEP8 menggunakan alat bantu, Flag 8, serta mendalami filosofi design of Python. Jadi, fokus utama kegiatan ini bukan hanya sekadar memperbaiki error, melainkan mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan automatic commit pada Git, menyusun dokumentasi yang sistematis, dan melakukan refactoring agar kode menjadi lebih eksplisit, mudah dibaca, dan mudah dipelihara. Coba kita lihat slide-nya. Nah, di sini design of Python. Nah, jadi PEPS itu berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau memperbaiki pada bahasa Python. Jadi setiap unit PEP memiliki nomor unik dan format standar. Ini kita bisa langsung masuk ke contoh. Lab 2 ya. Lab session 2. Ini lab session 2. Nah, lab session 2 ini kita untuk menguji lab 8-nya apakah udah rapi atau belum. Nah, di sini ada def, f, x, y, juga ada if, x, return Y2 dan return Y. Di sini ada A10, print F2A. Jadi di sini kita mencoba untuk melihat PEP8 ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini tuh kan kalau misalkan kita coba di flag 8, kalau dia masih ada kesalahan, berarti itu belum rapi atau belum benar. Jadi ini kita bisa coba. Saya udah download ininya dari GitHub lab 2. Bentar, ini dibuka dulu. Nah, di sini
ini yang udah saya benarkan kemarin waktu penugasan. Coba kita di sini kita save dulu. Nah, selanjutnya kita coba di sini PY strip M flag 8 untuk membuktikannya. Nah, di sini ada dua ini namanya kayak dua kesalahan. Di sini ada di baris 8 line 2, ada juga 9, 18. Di sini yang 8 2 itu ada di sini menambahkan satu spasi di antara operator, yaitu di sini satu, di sini satu. Lalu ini kita save. Selanjutnya kita coba lagi apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini sudah berkurang untuk kesalahannya. Selanjutnya kita benerin kesalahan yang kedua. Di sini ada di 9 no new line at end of file. Di sini kita menambahkan satu baris kosong. Selanjutnya kita save. Terus kita flag 8 lagi. Nah, di sini sudah selesai, kesalahannya sudah tidak ada. Nah, berarti di sini nanti kita tinggal git add, git commit. Itu untuk git commitnya untuk kesalahan yang pertama, untuk perbaikan pertama dan perbaikan kedua, lalu di git push. Selanjutnya di sini kita balik lagi ke latihan ketiga di minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga ini kita udah masuk ke mini project 1, yaitu mini project merupakan rangkaian tugas pemrograman yang dilakukan secara bertahap. Mini project dilaksanakan mulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Jadi pada rangkaian praktikum mini project 1 ini, mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulator node lingkungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini merepresentasikan sebuah node IoT di sisi edge yang bertugas menghasilkan, memproses, dan menyimpan data lingkungan tanpa melibatkan perangkat keras sensor nyata. Jadi di sini kita langsung buka GitHub-nya, itu mini project 1. Mini project 1. Di sini kita masuk ke git latihan 3. Nah, di latihan 3 ini kita membuat file yang bernama main_npm 25782003. Jadi kita buka di sini. Nah, di sini kita mulai membuat aplikasinya. Di sini ada di sini ada from sensor _ops generator, import generate temperature, generate humidity, juga ada from tabulate import tabulate. Jadi di sini itu digunakan untuk menghasilkan data suhu acak. Di sini ada dia tampilkan header. Di sini kita ngeprint di situ 40 dan print nama npm juga. Terus ada print dev menunya, yaitu ada menu. Terus juga ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan ada print keluar nomor 3. Terus juga ada menampilkan
tampilkan tabel. Di sini ada dev tampilkan tabel data judul. Jadi di sini ada print and plus judul, print tabulate data headers, jenis, nilai, dan tabel itu buat grid. Nah, jadi ini tuh menampilkan data sensor dalam bentuk tabel dengan format grid. Terus juga di sini ada fungsi main, nih div main. Nah, itu merupakan fungsi utama yang menjalankan program. Terus juga udah menampilkan header. Jadi itu untuk perulangan menunya ada while true. Dia pilih input, pilih menu 1, 2, atau 3. Jika memilih menu 1, sensor suhu, maka dia akan mengambil nilai suhu dari fungsi generate temperature. Terus juga di sini jika memilih nomor 2, maka dia akan mengambil nilai kelembapan dari fungsi generate humidity-nya. Di sini ada data kelembapannya, yaitu di sini ada data sensor dan juga data kelembapan. Terus juga kalau misalkan kita pilih ELF nih, ini pilihan 3, yaitu print keluar dari program. Nah, itu menghentikan program dan keluar dari perulangan. Terus misalkan kalau pilihannya itu nggak valid, misalkan else print tidak valid keluarnya. Jadi untuk memastikan fungsi main dijalankan ketika file dieksekusi langsung. Jadi program ini merupakan simulasi pembacaan sensor suhu dan kelembapan yang menyediakan menu interaktif. Penggunaan dapat memilih membaca data suhu, membaca data kelembapan, atau keluar dari program. Dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan library tabulat. Jadi kita contohnya. Kita masuk di lab 3. Coba kita lihat. Di sini PY main PM25382003.py. Generator tempat humidity from sensor up. Modelnya gimana nih? Kenapa dia? Tadi yang main line model from sensor general model dan sensor ops. Bentar, ini kenapa ya? Coba kita kode lab 3. Coba sini. Ini lama ya.
Ini project 1 dia modul. Kayaknya juga ada sensor ops. Coba sensor oh kayaknya dia sensor opsnya nggak ada ya, coba kita dia lab 3. Coba yang ini semua. Candi kayak main 25782003. Oke. Sensor option dan modul 3. Gimana ya? Dia nggak mau. Nah ini nggak ketemu. Coba kita buka dulu. Yang 25782003. Kenapa dia? Nomor 2 sensor ops. Coba sebentar. UTS bentar ya. Kaki saya semutan. Coba sebentar. Sini ada
sini ada ini coba ketiga coba kita buka udah salah ketiga tadi generatornya malah kehapus mati. Coba sebentar mau cek dulu. Ini dia, coba di sini kita coba. Nah, di sini sudah keluar ya. Jadi kita misalkan coba di sebentar. Ini menu kita buka. Samain di sini lihat tiganya. Coba di sini kita salin kodenya. Bentar. Kita taruh di notepad dulu. Bentar. Berikutnya ini diganti. Coba kita CM nya ini main 25782003.p. Nah, di sini sudah keluar outputnya, yaitu 1 baca sensor suhu, 2 baca sensor kelembapan, 3 keluar. Jadi kita pilih nomor 1. Di sini dia tabel data sensornya, tabelnya outputnya keluaran di grid seperti yang udah di kodenya itu ada grid. Jadi ini contohnya output. Jadi data sensor suhunya itu ada suhu
berapa derajat Celcius dan juga nilainya. Terus kita pilih nomor 2 untuk baca kelembapannya. Nah, di sini data sensor kelembapannya, ada kelembapannya berapa persen, terus nilainya keluar 62,47 nilainya. Kita pilih 3, dia akan keluar dari program. Lalu selanjutnya kita lanjut ke di minggu keempat. Tadi udah di minggu 3, di sini kita lanjut ke minggu keempat. Jadi pada sesi ini pengembangan mini project akan difokuskan pada peningkatan keandalan program dan manajemen data yang dinamis. Mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan manipulasi string guna memvalidasi input pengguna, memanfaatkan struktur data list untuk mengolah status inventaris serta pencatatan riwayat aktivitas logging, dan juga menerapkan teknik exception handling try except untuk menangkal anomali sistem, kemampuan merancang arsitektur perangkat lunak yang fault tolerant di mana program mampu merespons kondisi error terduga seperti putusnya koneksi jaringan atau malfungsi perangkat keras tanpa mengalami crash, merupakan standar kompetensi mutlak dalam praktik engineering di dunia nyata. Kita coba buka di web 4 di sini. Jadi tuh di sini di lab 4 itu kita udah nambahin string dan exception. Jadi generatornya itu menambahkan kemungkinan simulasi error atau gagal membaca data menggunakan raise value error. Sini generator. Di sini raise value error sensor suhu malfunction. Jadi di sini kita kodenya yang main. Di sini itu ada penambahan daftar node sensor pada kedua tersebut ya. Ada sini ada register node dan juga ada sensor logs. Di sini ada fungsi div tampilkan header, menampilkan header program, yaitu di sini ada keluaran printnya itu outputnya printnya aplikasi smart environment node dan nama, dan juga ada npm. Nah di sini ada pilih. Di sini ada menu, yaitu menampilkan menu pilihan. Nah nanti kita di menu itu ada 5 pilihan. Nah itu kita akan bisa memilih, bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah ini nomor 1-nya itu tambah node sensor, nomor 2-nya baca sensor suhu, 3-nya baca sensor kelembapan, dan 4 lihat riwayat 5 keluar. Di sini juga ada penambahan fungsi memilih node pada kedua terdapat. Di sini ada fungsi dev pilih node, yaitu memilih node dari daftar yang tersedia. Nah di sini tuh kita pakai if not register node. Di sini printnya belum ada node sensor yang terdaftar. Jadi kita di sini pilih 4 itu untuk nilai. Sini ada pilih menu, ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan keluar. Coba di sini tampilkan fungsi dev tampilkan tabel. Sini menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah di sini nanti jenis tabel yang keluar itu dalam berupa grid. Nah fungsi utama programnya
yaitu kita kalau milih input 1 sampai 5. Nah, kalau misalkan kita mau tambah notnya, kita tuh pilih 1, yaitu masukkan ID atau lokasi sensor. Nah, di sini kalau kita milih 2, yaitu baca suhu. Nah, kita pilih notnya, terus try suhu, generate temperatur, data suhu, juga tampilkan tabel data, yaitu data sensor suhu. Itu juga yang nomor 3, yaitu baca kelembapan. Di sini kita pilih 3, terus try di sini kelembapan, yaitu generator humidity, ada kelembapannya berapa persen, juga ada data sensor kelembapan. Itu juga yang lihat riwayat, kita pilih 4. Di sini belum ada data, itu keluarannya riwayat sensor, juga ada note, jenis, dan nilai. Nomor 5 keluar. Coba yang generator. Jadi ini tuh kode pertanyaannya menampilkan data suhu dan kelembapan, sedangkan kode yang kedua ini untuk menambahkan fitur note sensor, penyimpanan riwayat sensor, pemilihan note, dan penanganan error sehingga lebih lengkap dan lebih mendekati sistem monitoring IoT. Nah, yang di sini ada generator.py-nya. Di sini ada import random. Jadi di sini itu digunakan untuk menghasilkan angka acak. Terus ada fungsi dev generate temperatur, yaitu fungsinya untuk menghasilkan nilai suhu acak antara 20 hingga 40 derajat Celcius. Itu memiliki kemungkinan 20% terjadinya error atau sensor rusak. Terus di sini ada if random, raise value error, sensor suhu malfunction, return wrong. Di sini tuh jadi kalau nilainya kurang dari 0,2 atau 20%, program akan menampilkan error, jadinya sensor suhu malfunction untuk mensimulasikan sensor rusak. Terus juga ya ini tuh untuk membulatkan hasil 2 angka di belakang koma. Jadi di sini ada fungsi dari dev generate humidity, yaitu untuk menghasilkan kelembapan acak antara 30 hingga 90%. Memiliki kemungkinan 20% terjadinya error atau sensor rusak. Nah, di sini kita menggunakan if random, terus juga raise value error, sensor kelembapan malfunction, return wrong, random, uniform 30, 90. Nah, jadi itu tuh di belakang jadi 2 angka di belakang koma. Jadi kode ini tuh digunakan untuk mensimulasikan sensor suhu dan kelembapan. Setiap pembacaan menghasilkan nilai acak, namun kemungkinan 20% terjadi error atau sensor malfunction untuk mensimulasikan kondisi sensor yang rusak atau gagal membaca data. Ini bisa kita coba. Coba ini MD main aduh main 25782003. Ini nolnya kebanyakan. Nah, di sini dia ada aplikasi Smart Environment Note. Di sini ada nama dan npm. Nah, di sini ada menunya. Menu utamanya itu tambah note sensor. Coba kita pilih nomor 1. Kita masukkan lokasi sensornya, misalkan di kos. Jadi note-nya itu udah berhasil ditambahkan yang kosnya. Terus kita ke nomor 2. Di sini kita pilih lagi kos. Nah, jadi di sini untuk data sensor suhunya sudah keluar. Suhunya 39.23 derajat Celcius.
Terus kita masuk ke sensor kelembapan, kita pilih lagi. Nah, di sini data sensor kelembapannya kita muncul ada 32,69% kelembapannya. Terus kita nomor 4 untuk lihat riwayatnya. Nah, di sini riwayat sensornya yaitu ada cos, di sini suhunya dia 39,23 derajat Celcius, dan juga ada kelembapannya 32,69. Nah, sini kita ke nomor 5 untuk keluar dari programnya. Jadi sudah, kita lanjut ke minggu ke-5. Latihan 5 di sini sesi lab minggu 5 dan 6 merupakan inti dari mini project. Di sini pada minggu 5 fondasi sistem akan diletakkan konsep dasar pada dasar seperti kelas, objek, atribut, dan metode akan diterapkan untuk merancang blueprint dari entitas utama program seperti modul sensor IoT atau perangkat jaringan. Di sinilah data dan fungsi dibungkus menjadi dalam satu kesatuan yang rapi, yaitu encapsulation. Kita buka sini. Lab 5. Nah, di sini di lab 5 coba kita buka. Nah, di sini kita di lab 5 ini generatornya udah nggak dipakai lagi, jadi kita berhenti menggunakan node. Nah, jadi di sini ada import random digunakan untuk menghasilkan angka acak. Terus di sini ada kelas sensor node. Jadi kelas ini tuh digunakan untuk merepresentasikan sebuah node sensor. Dan juga di sini ada konstruktornya, dev init self node ID, juga statusnya aktif. Jadi saat objek sensor node dibuat, node ID akan menyimpan ID sensor, ID node sensor, statusnya diatur menjadi aktif. Terus juga di sini ada baca sensor suhu self, itu menghasilkan sensor suhu acak antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Juga ada kemungkinan 20% error. Nah, itu kita menggunakan ada if random, terus juga raise value error, itu sensor suhu malfunction return. Dan di sini juga ada menghasilkan fungsi dia baca kelembapan, yaitu di sini menghasilkan kelembapan acak 30-90%. Ada kemungkinan 20% error. Jadi sini tuh sini ada metode baca kelembapan. Nah, jadi sini akan menghasilkan kelembapan acak antara 30-40% dan dibulatkan menjadi 2 angka desimal. Jadi kelas sensor node digunakan untuk membuat objek node sensor yang memiliki ID, status, serta metode untuk membaca suhu dan kelembapan. Data yang dihasilkan bersifat acak dan memiliki kemungkinan 20% mengalami error untuk mensimulasikan kerusakan sensor. Terus juga di sini coba kita lihat kode yang main. Nah, di kode yang main ini di sini ada aplikasi. Di sini ada from sensor ops node import sensor node dan from tabulate import tabulate. Jadi ini tuh sensor node digunakan untuk membuat objek sensor node, terus tabulate itu digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Di sini juga ada listnya, yaitu ada register nodes dan juga sensor logs. Jadi
register nodes itu menyimpan objek node sensor yang terdaftar, sedangkan sensor logs menyimpan riwayat pembacaan sensor. Nah, di sini ada tampilkan header. Di sini menampilkan header program. Juga tadi seperti yang tadi ya, di sini ada div menu untuk pilihannya 1 sampai 5. Ada tambah node sensor, baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan juga ada lihat riwayat. Di sini ada div pilih node, yaitu memilih node berdasarkan ID. Jadi pengguna node yang akan digunakan untuk membaca sensor. Juga di sini ada juga ada daftar node juga, terus udah pilih ini node tidak ditemukan, terus juga ada tampilkan tabel. Di sini nanti dia keluarnya itu ada judul, terus nanti ada jenis, nilai, terus itu dalam bentuk grid. Terus ada div main. Di sini fungsi utama programnya menggunakan while true untuk menu pilihan. Inputnya pilih menu 1 sampai 5. Yang pertama itu ada tambah node, ada baca suhu, baca kelembapan, dan juga lihat riwayat, yang terakhir keluar. Jadi tuh perbedaannya sama kode yang di lab 4. Nah, kalau di lab 4 itu dia disimpannya cuma dalam sebagai string menggunakan registered nodes. Nah, di sini sekarang kita menggunakan node disimpan sebagai objek sensor node. Jadi sehingga pembacaan sensor dilakukan melalui metode objek. Jadi kode ini tuh menerapkan object oriented programming OOP dengan menggunakan kelas sensor node. Setiap node menjadi objek yang memiliki ID serta fungsi untuk membaca suhu dan kelembapan, sehingga program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Ini kita coba lagi di 5. Oke, kita coba ya, kita change lagi, kita jalanin PY main 25782003. Aduh, ini caps lock. PY main 25782003 Nah, di sini ini udah keluar aplikasi Smart Environment Node. Kita coba daftar sensor node-nya dulu. Tekan masukkan ID node, misalkan rumah. Node-nya udah berhasil ditambahkan. Terus kita untuk membaca sensor suhu dari rumah, coba 2. Aduh, ini ke pencet duluan. Kita pilih 2, kita pilih rumah. Nah, di sini data sensor suhunya sudah keluar, yaitu 20.81 derajat Celcius dari nilainya. Sebentar, ini masih lanjut. Terus kita ke 3 itu untuk baca sensor kelembapannya. Ketiga, coba misalkan rumah lagi, kita pilih. Oh, di sini dia error. Di sini sensor kelembapan yaitu malfunction. Coba kita pilih lagi. Satu, kita pilih kantin, kita pilih 3, pilih kantin. Nah, di sini keluar dia itu kelembapannya dia 46.49%. Terus kita coba lihat riwayatnya 4.
Nah, di sini ada rumah suhu, terus itu dia ada di 27.81 derajat Celcius. Juga rumah itu ada kelembapan, di sini dia error yang tadi. Terus juga ada kantin kelembapan 46,49%. Jadi kita buat. Selanjutnya kita lanjut di lab 6. Coba OBS-nya jalan gak ya? Masih jalan. Di lab 6 itu pada minggu 6 arsitektur dasar tersebut akan diekspansi dan diuji ketangguhannya. Konsep inheritance akan digunakan untuk menciptakan variasi perangkat yang lebih spesifik tanpa perlu merancang kode dari nol. Puncaknya yaitu polymorphisms itu melalui metode coding akan diterapkan agar setiap tipe perangkat, meskipun dipanggil dengan perintah yang persis sama sistem, mampu memberikan respons atau output yang unik sesuai dengan fungsi aslinya. Masih jalan. Selanjutnya kita lanjut ke kodenya. Di sini kita buka. Nah, di sini ada manager. Jadi program itu dikembangkan menjadi lebih kompleks, mulai menerapkan konsep penting dalam OFS, inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Jadi kita masuk ke node dulu, kita jelas. Nah, jadi di sini ada kelas sensor node. Jadi itu tuh parent class untuk semua node sensor. Juga di sini ada dev init. Di sini dev init self node ID serta ada inisialisasi node sensor. Di sini self node ID-nya node ID dan statusnya itu aktif. Di sini ada dev read data, yaitu untuk metode untuk umum membaca data sensor, mensimulasikan kemungkinan error sebesar 20%. Di sini ada raise juga value error jika sensor mengalami malfunction. Di sini ada return. Nah, di sini tuh untuk mengecek kondisi sensor dan mensimulasikan error 20%. Ada juga kelas temperatur node, yaitu di sini child class untuk sensor suhu. Jadi ini tuh mewarisi sensor node dalam mengubah override, yaitu dev read data untuk menghasilkan data suhu 20 sampai 40 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada kelas humidity, yaitu child class untuk sensor dari kelembapan. Nah, ini nih mewarisi sensor node dan mengubah override. Di sini tuh menggunakan metode read data untuk membaca data kelembapan, untuk menghasilkan data kelembapan 40 sampai 90%. Jadi ini tuh menerapkan untuk inheritance, yaitu temperatur node dan humidity node mewarisi dari sensor node. Juga ada polymorphism, yaitu semua sensor menggunakan metode yang sama, read datanya tetapi menghasilkan output yang berbeda sesuai jenis sensornya. Terus di sini juga kita ada kode dari manager.py. Jadi di sini ada konstruktornya tuh, jadi dev init, self, register node, juga sensor logs. Jadi register nodes itu menyimpan semua node yang terdaftar, terus sensor logs itu menyimpan riwayat hasil pembacaan sensor. Nah, di sini ada metode add nodes. Di sini tuh menambahkan node ke sistem. Nah, itu digunakan untuk menambahkan
node ke dalam sistem dia. Temperatur di sini juga ada metode read all nodes. Nah, di sini tuh membaca semua node sensor polymorphism, juga melakukan perulangan pada setiap node. Jadi outputnya di sini ada node read data, terus juga outputnya violet error. Jadi sensor self. Jadi dia tuh memanggil metode read data dari masing-masing node polymorphism. Jadi exceptionnya itu errornya memanggil error jika sensor mengalami gangguan. Juga sensor di sini ada self sensor logs upon output. Di sini tuh menyimpan hasil pembacaan ke riwayat. Di sini ada metode show riwayat self. Di sini tuh menampilkan semua riwayat pembacaan sensor. Jadi sebenarnya itu nih environment-nya berfungsi untuk pusat pengelolaan sensor. Itu untuk menyimpan node sensor, yaitu register nodes, itu menambahkan node baru, membaca semua sensor sekaligus, juga menyimpan dan menampilkan riwayat pembacaan sensor. Nah, kode ini tuh kita udah menerapkan konsep OOP dan polymorphism karena setiap node dapat dipanggil dengan metode yang sama, yaitu read data, meskipun jenis sensor berbeda. Di sini kita ada main. Nah, sebelumnya itu kan from sensor ops node import sensor node, dan itu hanya ada satu kelas sensor node yang menamai suhu dan kelembapan. Jadi sekarang itu udah ada from sensor ops node import, terus juga ada humidity-nya. Jadi node itu dibedakan menjadi temperatur node khusus sensor suhu dan humidity node khusus sensor kelembapan. Jadi kita menggunakan metode sebelumnya. Nah, ini kita menambahkan di sini kita dev menunya kita menambahkan ada sama kayak tadi, menampilkan dev menu, ada tambah node suhu, tambah node kelembapan, baca sensor suhu, lihat riwayat, juga keluar. Nah, jadi di sini juga ada if else. Nah, di sini tuh di sini ada manager read all nodes-nya. Itu tuh semua node akan terdaftar, yang terdaftar itu akan terbaca sekaligus. Terus juga di sini ada manager show riwayat. Itu tuh untuk riwayat dikelola oleh environment manager. Jadi kode sebelumnya itu menggunakan satu kelas sensor node dan semua proses dilakukan di file utama. Sedangkan pada lab 6 ini kita tuh udah menggunakan konsep OOP yang lebih lanjut, yaitu ada inheritance, temperature node, humidity, class manager class, terus juga ada pembacaan sensor dari riwayat dikelola oleh manager sehingga kode lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Jadi agar lebih rapi ya, semua file itu pindah ke manager. Yang di file main itu kita gunakan untuk interface utama berbasis CLI atau terminal. Jadi program menggunakan while true agar menu berjalan sampai user memilih keluar. Jadi user itu bisa menambahkan data sensor, terus juga membaca data sensor, melihat data sensor, dan keluar dari program. Coba kita jalanin kodenya itu minggu ke-6.
jadi kita coba satu, tambah not GKB, terus pilih, aduh udah kepencet, pilih nomor 2, pilih GSG, coba GSG, lalu kita pilih lagi nomor 3. Nah di sini membacanya itu temperatur notnya di GKB yaitu dia membaca sukses, terus statusnya aktif, suhu terbaca yaitu 25.61 derajat Celcius. Di sini yang GSG dia failed yaitu error, hardware malfunction, jadi sensornya itu tidak merespons. Kita coba lagi di 2, kita pilih GKB, terus kita pilih 3. Nah di sini yang di aturan di sini saya nulis GKB malah GKG. Di sini sukses, membacanya sukses, terus statusnya aktif. Sini kelembapannya terbaca 60.49 derajat, 49%. Selanjutnya di sini kita lanjut ke minggu ke-7. Minggu 7 itu minggu 7 itu kita fokus utama adalah optimasi kerja dan penanganan error. Mekanisme pelaporan masalah akan dibuat lebih spesifik melalui pembuatan objek custom exception. Selanjutnya, efisiensi memori dan dinamika program akan ditingkatkan secara drastis menggunakan closure untuk fungsi dinamis dan generator untuk memproses data dalam jumlah besar secara non-demand tanpa membebani RAM. Sebentar, coba buka ini masih lanjut. Kita lanjut kepada yang minggu 7. Minggu 7 di sini kita buka yang main. Di sini itu ada konsep closure, yaitu kode baru menambahkan fungsi. Ada def calibration factory atau offset membuat fungsi kalibrasi menggunakan konsep closure. Terus juga di sini ada mengembalikan fungsi, yaitu def apply calibration, menerapkan kalibrasi ke nilai sensor. Jadi fungsinya untuk melakukan kalibrasi sensor dengan menambahkan nilai offset. Sebelumnya fitur ini belum ada yang di lab 6. Jadi kita menggunakan generator. Nanti kita juga menggunakan di sini ada di sini kita ada mencari anomali. Pilihan 5 juga nih, ada tambahan yang mencari anomali. Untuk deteksi anomali kita ada kode baru, yaitu manager fin anomalies, untuk mencari data sensor yang dianggap tidak normal. Sebelumnya kan hanya membaca dan menyimpan data sensor tanpa analisis. Jadi kode sebelumnya itu fokus pada AOP, inheritance, dan polymorphism. Maka kode yang ini tuh kita menambahkan konsep pemrograman fungsional dan generator, yaitu kita menggunakan closure, itu yang tadi itu calibration factory, dan generator fin anomalies, deteksi anomali sensor, log sensor yang lebih lengkap. Terus juga sini kita akan buka ke manager. Di manager ini ada penanganan
penanganan error dia yang lebih penanganan error yang lebih spesifik. Di sini dia nih, exception low battery error as error. Nah, di sini tuh error tuh bedakan menjadi low battery error dan sensor block error. Juga di sini juga ada rekomendasi tindakan, yaitu ada action, jadwalkan penggantian baterai Note hari ini, dan ini juga ada action lakukan pembersihan fisik pada clock sensor. Bentar. Coba ini masih di sini juga ada deteksi anomali lebih lengkap. Generator untuk mendeteksi anomali data sensor, yaitu anomali meliputi error sensor suhu lebih dari 35 derajat itu overheat, kelembapannya kurang dari 20% itu terlalu kering. Nah, jadi di sini juga ada yield ditemukan anomali. Jadi di sini anomali ditampilkan satu persatu menggunakan generator. Jadi di sini coba kita jadi itu sekarang errornya itu lebih spesifik, baterai lemah atau sensornya kotor. Juga kalibrasi sensor, nah nilainya itu 20 sampai 40. Ada kalibrasi kelembapan juga. Terus juga output lebih lengkap, menampilkan nilai mentah dan hasil kalibrasi. Coba ini kita coba ya. 7. Kita pilih nomor 1, yaitu tambah note suhu. Kita pilih note-nya misalkan rumah, terus tambah note kelembapan, kita pilih 2, kita pilih kantin, terus kita ke nomor 3. Nah, di sini sudah muncul ya dia rumah itu nilai mentahnya dari 38.15 derajat Celcius, diterapkan kalibrasi plus 2.5 jadi 40.65 derajat Celcius. Juga kantin sukses dia. Terus kita pilih ke 4. Coba di 4 ini, nah ini nomor 4 nih, sensor locksnya udah ada nilai mentahnya yang sukses tadi juga. Terus kita ke nomor 5, cek anomali. Nah, ini anomalinya itu ditemukan anomali 40.65 derajat Celcius, yaitu overheat. Nah, selanjutnya kita nomor 6, kita keluar dari program. Nah, lanjut kita ke minggu 8, yaitu kita di sini minggu 8 di 8. Puncaknya pada minggu 8, kelemahan terbesar sistem berupa hilangnya data saat program dihentikan.
akan diselesaikan. Konsep data persistence akan diimplementasikan melalui operasi file I atau O, sehingga riwayat sistem dapat ditulis dan dibaca kembali dari file eksternal secara permanen sebagai pelengkap. Juga ada fungsi anonim lambda akan digunakan untuk memfilter data krisis dari file tersebut secara instan dan elegan. Coba kita ke web 8. Web 8 di sini kita udah masuk. Sini kita ada Git, ada di sini juga ada sensor data logs. Data log di sini dalam mode txt. Bentar, ini mata saya pedih. Duduk. Sini kita coba buka yang lain. Nah, jadi di sini ada form sensor, node, import temperature node, humidity node, compressor manager, import environment manager. Jadi di sini tuh mengimport kelas sensor suhu, sensor kelembapan, dan pengelola node. Juga ada depth calibration factory, yaitu membuat fungsi kalibrasi menggunakan closure. Terus juga di sini ada dev apply calibration, menerapkan offset pada nilai sensor. Nah, di sini nanti di dev tampilan menu, nanti menu tampilan utamanya itu akan bertambah lagi. Di sini ada yang namanya cetak laporan krisis. Nah, di sini fungsinya untuk menjalankan program. Terus ada di sini namanya di sini sama aja kayak tadi ya. Di sini ada manager read all modes, membaca data dari semua sensor yang terdaftar. Ada manager show log, sensor logs, itu menampilkan riwayat pembacaan sensor. Juga ada generator manager find anomalies, yaitu mencari dan menampilkan data sensor yang dianggap anomali menggunakan generator. Sini juga ada di ELF pilihan 6 itu ada manager generate critical report. Nah, ini tuh membuat laporan kondisi sensor yang kritis. Jadi itu tuh ini sebenarnya untuk menjalankan fungsi utama program saat file dieksekusi. Jadi kita mulutnya kering. Dan lanjut kita ke manager. Di sini manager jadi di sini kelas environment manager, kelas untuk mengelola seluruh node sensor dalam sistem. Jadi environment manager ini kelas yang bertugas mengelola seluruh node sensor pada sistem smart environment. Di sini juga ada konstruktornya, yaitu dev itself, inisialisasi environment manager. Ada atributnya, yaitu register nodes, list, yaitu daftar node sensor yang terdaftar. Ada juga sensor logs, list, ini riwayat hasil pembacaan sensor. Di sini juga ada menambahkan node, yaitu di sini
ini ada menambahkan node sensor ke dalam sistem, dan juga Devrit Almost membaca semua sensor yang sudah terdaftar. Nah, di sini fiturnya kita menggunakan polymorphism, jadi setiap node punya read data berbeda, menangani exception, low battery error, dan sensor block error, menyimpan hasil ke memori sensor logs, menyimpan hasil ke file sensor data logs.txt. Ini lab 8. Jadi ini tuh fungsinya untuk membaca data dari seluruh node menggunakan polymorphism. Terus di sini kita ada ini Dev show sensor logs, menampilkan seluruh log sensor yang tersimpan di memori. Jika misalkan infonya belum ada, dia belum ada log. Terus juga ada define anomalies, ini generator untuk mendeteksi anomali dari log sensor. Juga ini ada nih dev generate critical report, itu membuat laporan data krisis dari file log, yaitu proses itu membuka file sensor data logs untuk menggunakan context manager, membaca seluruh isi file, menyaring data menggunakan filter dan lambda, menampilkan hasil ke terminal. Jadi nanti nih returns-nya itu menyusun laporan krisis. Nih coba selanjutnya kita coba buka yang note. Jadi note ini digunakan untuk mensimulasikan sensor pada sistem smart environment dengan konsep inheritance, polymorphism, dan exception handling. Jadi di sini ada custom exception, yaitu class low battery exception jika baterai lemah. Terus juga ada class sensor block error exception, di sini exception jika sensor tertutup debu. Terus juga ada class sensor node, yaitu parent class untuk semua node sensor. Jadi ini tuh kelas induk untuk semua sensornya. Dia punya atribut, yaitu ada self node ID, terus self statusnya yaitu aktif. Jadi untuk menyimpan ID sensor dan status sensor, kita menggunakan metode read data untuk mengecek data sensor. Nah ini tuh angka random, jadi ini untuk menghasilkan angka acak, misalkan kurang dari 2 itu 0,2 tuh raise low battery error, jadi tegangan daya di bawah 15%. Terus juga di sini sensor kelas temperatur node, sensor node. Jadi di sini tuh turunan dari sensor node untuk sensor suhu. Kita ada read data di sini super read data, jadi itu memanggil pengecekan kondisi sensor dari parent class. Memiliki nilainya juga nih 20, menghasilkan nilai suhu acak antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Jadi hasilnya nilai ditambah 2.5, melakukan kalibrasi dengan menambahkan 2,5 derajat Celcius. Di sini ada kelas humidity node, yaitu sensor node. Di sini sensor kelembapan. Itu untuk nilainya antara 40 sampai 90%. Jadi nilainya itu dikurang 5 untuk melakukan kalibrasi dengan mengurangi 5%. Sebentar. Jadi sini juga ada returnnya sukses nilai data mentah. Juga terapkan kalibrasi. Jadi sensor node adalah kelas induk yang menangani status dan pengecekan error sensor. Temporal node membaca dan mengkalibrasi data suhu. Humidity node membaca dan mengkalibrasi data kelembapan. Program menggunakan inheritance, polymorphism, read data berbeda pada setiap sensor dan exception.
Terus di sini juga ada handling untuk mensimulasikan kondisi sensor nyata. Ini kita coba di lab 8. Lab 8. Coba CMD PY 925782003. Nah, di sini kita pilih nomor 1 untuk tambah node suku, kita pilih node-nya kampus. Nah, selanjutnya kita pilih nomor 2, tambahkan node kelembapannya, kita pilih gudang. Sekarang di sini dia pilih menunya gudang tidak valid. Jadi coba kita pilih tadi kampus. Oh, kita pilih nomor 2 dulu. Terus kita pilih gudang. Nah, di sini udah berhasil. Selanjutnya kita tambah lagi nomor 1. Kita buat misalkan kantin. Terus kita pilih 2, kita pilih rumah. Nah, selanjutnya kita pilih 3 untuk baca semua sensor. Nah, di sini nih ada error, ada sukses dan error. Jadi yang di kampus itu error. Kenapa? Karena tertutup debu atau kotoran. Jadi actionnya dilakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Juga di sini ada membaca gudang. Ini sukses, nilai mentahnya 73.83%. Terapan kalibrasi ditambah 5. Jadi di sini ada 68.83%. Membaca kantin juga sukses. Nah, di sini membaca rumah dia error karena sensor block errornya itu probe-nya tertutup debu atau kotoran. Jadi actionnya yang dilakukan adalah pembersihan fisik pada probe sensor. Nah, di sini kita pilih nomor 4 untuk melihat lognya. Nah, di sini sensor logs-nya nih sudah ada nih. Error, sukses dan error. Selanjutnya kita pilih 5 untuk mencari anomalinya. Enter. Nah, ini anomalinya. Untuk mencari anomali, di sini ada action dilakukan pembersihan fisik pada probe sensor, ada juga lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Selanjutnya kita cek laporan kritis di nomor 6. Nah, di sini hasil laporan data krisisnya dia error semua, yaitu untuk probe tertutup debu atau kotoran. Jadi totalnya ada 5 isu ditemukan. Selanjutnya kita nomor 7 keluar dari programnya. Selesai. Jadi kita lanjut ke Nah, di sini kita lanjut ke bagian B, yaitu refleksi dan tantangan. Nah, pada bagian ini mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Jadi materi yang paling mengubah cara pandang saya yaitu materi yang paling berkesan bagi saya adalah Object Oriented Programming atau OOP, itu terutama konsep inheritance, polymorphism, dan exception handling. Sebelumnya saya biasanya kan membuat program secara prosedural. Setelah mempelajari OOP, saya memahami bagaimana program dapat dibuat lebih struktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Terus di sini ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini, dan usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menaklukkannya. Jadi materi yang paling menantang bagi saya adalah di generator,
lambda, function, dan filter. Awalnya tuh sulit untuk memahami cara kerja yield pada generator karena berbeda dengan fungsi biasa yang menggunakan returns. Terus juga saya cukup bingung sama penggunaan lambda karena sintaksnya lebih ringkas dibandingkan fungsi normal. Terus untuk mengatasinya saya mencoba baca-baca terus di materi perkuliahan itu, terus mencari referensi dari internet secara dan bertanya-tanya juga sama teman-teman untuk tanya tentang generator dan lambda. Terus juga saya mulai memahami bahwa generator dapat menghemat memori dan lambda dapat digunakan untuk membuat proses penyaringan data menjadi lebih singkat dan efisien. Nah, terus juga di sini ceritakan kendala utama dalam mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Jadi kendala utamanya itu ada yang saya alamin itu untuk memahami konsep-konsep baru dalam pemrograman sekaligus itu menerapkan dalam kode program. Kadang saya masih mengalami kesulitan saat melakukan debugging karena error yang muncul tidak langsung menunjukkan letak kesalahannya. Selain itu, menghubungkan teori dengan implementasi pada praktikum juga membutuhkan waktu dan latihan yang cukup banyak. Nah, jadi sekian video dari saya. Mohon maaf atas kesalahan atau ucapan saya di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.